Teka-teki status hubungan Verrell Bramasta dan Fuji akhirnya mendulang secercah kabar terang dan mengejutkan. Kemarin artis Eko Patrio membenarkan bahwa Verrell mulai curhat kepadanya tentang bagaimana cara menjalin cinta dengan pasangan yang jauh lebih muda. Jika Eko Patrio dan Fiona Rosalina, sang istri, memiliki perbedaan usia 9 tahun, Verrell pun curhat bahwa perbedaan usianya dengan pasangan terpaut 6 tahun lebih muda. Jika Fuji terpaut usia 6 tahun lebih muda dari Verrell, benarkah Fuji adalah sosok wanita yang digambarkan Eko Patrio serius ingin dinikahi Verrell? Keseriusan jalinan cinta Verrell Fuji pun kian membuat netizen ikut baper, deg-degan, karena bahkan artis Uya Kuya pun sukses memancing Verrell tentang tanggal pernikahan. Sudah seserius itukah hubungan niat Verrell kepada Fuji? Tapi, apakah Verrell sukses mengantongi izin restu Haji Faisal sebagai calon mertua? Lantas, mengapa psikolog Lita Gading justru meminta Fuji untuk tidak usah menikah dulu? Pemirsa Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama menjadi jomblo yang giat mencari calon istri, akhirnya terjawab sudah yang kini menjadi pilihan hati Verrell Bramasta. Petunjuk ini mendadak terkuak ketika tim Intens memergoki Verrell Bramasta pulang dari rumah artis Eko Patrio dengan agenda curhat. Ditemui pasca Verrell pulang, Eko menguak setitik curhat Verrell yang ternyata berkonsultasi tentang hubungan beda usia. Pasalnya, kisah cinta Eko dengan Fiona Rosalina, sang istri, dimulai dengan jarak usia yang terpaut jauh, 9 tahun lebih muda. Yang uniknya, relate alias nyambung dengan kisah cinta Verrell yang curhat, pasangan memiliki beda usia 6 tahun lebih muda. Siapakah wanita tersebut? Saya mendoakan mudah-mudahan dengan yang sekarang, bukan hanya, saya pesan saya sama dia, jangan hanya sekedar main-main aja. Dan kebetulan gayung bersambut, Verrell secara pribadi dia bilang katanya udah bukan zamannya main-main lagi. Dia udah menjadi ingin niatkan dirinya, pokoknya ada niat pengen serius lah berhubungan serius dengan pasangannya gitu ya. Saya bilang ya udah bagus lah. Saya bilang dua-duanya anak baik kok. Saya dukung, saya support. Dia ngelihatnya sama-sama Fiona ya, bedanya kan saya 9 tahun, kalau dia kan bedanya 6 tahunan gitu ya. Ya pokoknya lebih muda dari ceweknya gitu. Ya dulu Mas Eko gimana sama Mbak Fiona, nanya di situ. Teka-teki tentang siapa wanita yang dimaksud Verrell Bramasta saat curhat kepada Eko Patrio pun kian mengutas kejutan. Pasalnya jika dirunut-runut, barisan para mantan Verrell yang masih single seperti Natasha Wilona salah satunya, tak ada yang memiliki perbedaan usia 6 tahun lebih muda. Uniknya hanya sosok Fuji yang memiliki tahun kelahiran 2002 lah yang cocok memiliki perbedaan jarak usia 6 tahun lebih muda dari Verrell. Tapi jika Verrell dan Fuji tak pernah mengumumkan status hubungan mereka, mungkinkah Verrell sedang serius ingin menikahi Fuji sampai serius curhat kepada Eko Patrio? Entahlah. Yang jelas, Verrell mengaku ingin belajar dari kisah cinta Eko Patrio dan sang istri yang meski berjarak 9 tahun, tapi tetap awet hingga kini 24 tahun bertahan. Alhamdulillah, di fraksi saya memiliki banyak panutan dan juga senior yang suka membantu. Salah satunya adalah Mas Eko Patrio yang memang sudah 4 periode di DPR RI, jadi banyak sharing lah. Iya, memang
kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga. Dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan pribadi juga. Tadi Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa gitu. Kebetulan kan ternyata Mas Eko itu satu generasi di bawah mama papa mungkin, atau satu generasi, saya juga kurang paham. Jadi banyak sharing tentang dunia entertainment di kala itulah, dan perbedaannya apa dengan yang saya alami sekarang. Jadi banyak sharing lah. Kalau anak muda sekarang tuh ya, udah nggak perlu tuh pakai tembak-tembakan kayak zaman gua dulu gitu. I love you, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Udah dengan gestur badannya aja udah cukup kalau buat saya gitu ya. Apalagi udah ngobrolnya udah mau serius, mau segala macam. Ya kita doain lah Pharrell anak baik, Fuji anak baik. Sinyal-sinyal keseriusan cinta Pharrell Bramasta kian mengarah pada sosok Fuji ketika artis Uya Kuya menguak kejutan dadakan. Bagaimana tidak? Saat sama-sama menghadiri rapat dewan, Uya Kuya mencegat Pharrell dan bertanya tentang hubungannya dengan Fuji. Pertanyaan Uya kian membuat Pharrell berkeringat ketika mengulik kepastian tentang rencana Pharrell untuk menikah di tahun 2025. Mulai terlihat rajin konsultasi, bahkan sampai ke rumah Eko Patrio. Benarkah Pharrell akan menikah di akhir tahun 2025 nanti? Oh iya, benar. Jadi calon istri siapa? Calon istri siapa? Aduh, dipanggil dulu. Jadi ayah tunggu dulu. Jadi sama Fuji gimana? Sama Fuji gimana? Nikahnya katanya benar-benar akhir tahun ini benar. Ayo, tungguin ya. Itu anak dua-duanya baik, dari bibit bebet bobot yang baik, ya kenapa enggak gitu. Udah mau ngapain lagi? Uang udah ada, rumah udah ada, terusnya apa? Semuanya udah ada, udah punya semua kan. Sandang pangan udah punya, udah kurangnya apa lagi gitu. Yang penting sekarang seriusin aja. Kata Fiona sih gitu. Dia lebih bijak daripada saya. Mulai rajin konsultasi tentang hubungan beda usia, bahkan dikulik bakal menikah di bulan Desember nanti. Tapi sudahkah Pharrell mendapat restu dari Haji Faisal ayah Fuji? Mengapa sebagai calon ayah mertua tanggapan Haji Faisal hanya netral saja? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sikap Pharrell Bramasta yang tak seperti biasanya mulai berkonsultasi sampai ke rumah artis Eko Patrio sontak mencuatkan teka-teki baru tentang hubungan Pharrell bersama Fuji. Pasalnya, usai menyusul Fuji sampai ke Malaysia, sejak itu pula Pharrell semakin terlihat dekat dengan Fuji tanpa pernah mengumumkan status hubungan mereka di hadapan publik. Uniknya, meski Pharrell dan Fuji kompak merahasiakan status hubungannya, tapi belakangan mereka makin menjalin kemesraan manis. Buktinya ketika jalan bersama dan seseruan bermain di area game, Pharrell memancing Fuji bermain sweet tangan dan berujung menunjukkan gestur jari sarangheo alias cinta yang langsung saja membuat Fuji tersipu malu. Kebersamaan Fuji Pharrell semakin membuat netizen baper deg-degan ketika Fuji dengan antusias manis menautkan tangan dan saling tarik dengan Pharrell. Mungkinkah ini sinyal bahwa hati Pharrell sudah mantap untuk menikahi Fuji di tahun 2025 ini? Tapi mengapa Haji Faisal ayah Fuji sama sekali tak memberikan sinyal akan keseriusan bakal mendapat calon menantu baru dari Fuji? Ya kalau Pharrell kalau menurut saya orangnya orang ya gimana ya, ya baik orangnya, orang ya anak muda yang sukses, ya hebat lah dia kalau musik.
Ya, berbeda dengan antusias publik yang begitu gemas antusias menyaksikan hubungan Verrell Bramasta dan Fuji yang semakin hari makin sweet, Haji Faisal ayah Fuji justru seolah memperlihatkan sikap netral, yang artinya tidak antusias, tapi juga tidak menunjukkan gejala penolakan. Buktinya, alih-alih memberikan sinyal restu, Haji Faisal justru mengulik alhamdulillah jika masih ada yang mau berteman dengan Fuji sang putri. Ada apa dengan Haji Faisal? Entahlah. Namun, jika berkaca dari kisah cinta Fuji yang sering mendapat pendekatan serius dari sederet lelaki, mulai dari Thorik Halilintar sampai Aisar Khalid dari Malaysia, yang tak pernah benar-benar berujung ke pelaminan, mungkinkah Haji Faisal trauma hingga memberikan reaksi yang netral tentang keseriusan hubungan Verrell dan Fuji? Ya tapi kita kan nggak bisa berandai-andai karena sesuatu itu sudah ada garisnya dari Yang Maha Kuasa. Ya kalau istilahnya kalau di Padang dulu, kalau di pengajian-pengajian saya dulu ya, kalau kami dulu di kampung mempercaya itu rezeki, ya, pertemuan, jodoh, maut itu di tangan Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa terlalu jauh berpikir. Karena kita berteman ya berteman, gitu aja sih kalau saya menanggapinya. Ya kalau saya sih melihatnya tentu alhamdulillah aja lah, masih ada yang mau berteman dengan anak saya ya. Ya mudah-mudahan pertemanan itu mempunyai nilai positif. Mudah-mudahan dengan banyak dia berteman, dia bisa menjadi menimbulkan inspirasi-inspirasi dalam mereka membuat sesuatu di media sosial, dan kemudian bisa menjadi tonton lah bagi publik, sehingga bisa menjadi hiburan lah di masyarakat. Jika tak akan ada asap tanpa api, benarkah umur Fuji yang baru menginjak 22 tahun yang membuat Haji Faisal enggan memberikan reaksi antusias atas hubungan Fuji dan Verrell? Mengapa psikolog Lita Gading menyarankan agar Fuji tak usah menikah dulu? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Fase hubungan Verrell Bramasta dan Fuji yang makin hari makin sweet, sukses bikin gemes netizen jadi salting termakan baper sendiri. Tak heran jika akhir-akhir ini jalinan asmara Verrell dan Fuji makin santer jadi perbincangan panas netizen yang antusias ingin melihat keduanya berujung di pelaminan. Saking panasnya mata perhatian netizen meneropong keseriusan hubungan Verrell dan Fuji, sampai-sampai psikolog Lita Gading pun ikut unjuk suara mengulik kejutan. Pasalnya, Lita Gading menyarankan agar Fuji tak buru-buru menikah. Ada apa gerangan? Sempat gagal menikah dengan Thorik Halilintar, mungkinkah ini pula yang membuat Haji Faisal ayah Fuji memilih bersikap netral alias anti-ekspektasi atas keseriusan hubungan Fuji dengan Verrell? Banyak sekali yang kirim ke saya mengenai video kemesraan antara Verrell Bramasta dengan Fuji. Kalau menurut saya apa salahnya? Biarin aja mereka sama-sama single kok gitu loh. Dan menurut saya apapun yang dia lakukan kalau positif dan tidak berlebihan, yuk kita dukung gitu loh ya kan. Asal jangan ya segala sesuatu yang sifatnya negatif terus kita dukung, kan enggak juga gitu loh. Mereka itu kan memang sama-sama lagi mencari seseorang pendamping lah gitu untuk hidup dia. Dan wajar kalau misalkan Verrell cari yang sesuai dengan kriteria. Sama begitupun dengan Fuji. Fuji pun juga mencari pendamping yang memang benar-benar cocok ya untuk dia. Tapi kalau menurut saya sih ya Fuji jangan dulu nikah sih kalau menurut saya ya, karena dia lagian masih muda banget kan dia gitu, dan fokus aja ke karirnya kalau menurut saya loh ya. Karena
karir itu kan ada jenjang waktunya nih kalau menurut saya ya. Jadi sekarang nikmatin aja dulu, fokus kepada keluarga, apalagi orang tuanya gitu ya. Ya mereka kan juga pernah kehilangan anaknya dan sekarang segala sesuatu itu mungkin harapannya kepada Fuji, karena Fuji kan yang belum menikah dan ya karena masih muda nikmatin dulu sih kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau memang sudah, kan beda-beda orang berpikir, kalau memang sudah pengen menikah ya monggo gitu, kalau memang mendapatkan sesuai dengan hati, jangan sesuai dengan keinginan netizen. Ingat, karena jodoh itu ada di tangan Tuhan ya, bukan di tangan netizen loh. Fuji, Feral, jangan karena digiring opini oleh netizen kalian merasa nggak enak dan merasa harus untuk melakukan pernikahan, walaupun itu mungkin dalam hati yang paling dalam mungkin belum berkenan dan sebagainya. Jadi tolong simak baik-baik, lalu jalani saja dulu gitu ya, jangan mengambil keputusan dengan cepat, saling mengenal dan saling istilahnya jangan mencari sesuatu kucing dalam karung lah. Yang penting ya kalian berdua sesuai dengan hati dan jiwa kalian. Oke? Selamat ya untuk kalian berdua, soalnya kalian adalah diidolakan. Jadi berikan contoh yang baik untuk kita semua. Oke? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.